Salam dalam kasih Kristus. Di tengah suasana dunia yang sudah memasuki new normal, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang selalu menyertai serta setiap langkah dan pelayanan kita. Dan pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam diri para pemuda lah diletakkan harapan gereja, karena pada pundak mereka estafet, koinonia, diakonia, dan marturia. Gereja Kalimantan Evangelis. Di masa kini dan di masa yang akan datang ditaruhkan. Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita dan berdiri bersama dengan seluruh pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Bangkit berdiri, mari kita menyanyi Waktu Tuhan. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu sehingga pada hari ini kami telah berkumpul bersama-sama. Ya Bapa, kami mengakui bahwa kami ini manusia berdosa. Kiranya Engkau selalu setia, menemani, menghapuskan segala dosa kami, karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil selain dari mujizat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kusiapkan hatiku Tuhan. ku siapkan hatiku Tuhan, dengan
untuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Baik, pembacaan Alkitab kita sekarang terambil dari kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama sampai yang ke-13 di bawah perikop kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang Maha tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah hamba-Mu dengan kuasa yang kudus, bahkan juga umat-Mu, pemuda dan remaja ini supaya menjadi mengerti Tuhan dengan apa yang hamba-Mu sampaikan. Karuniakan Roh Kudus untuk kami, sehingga kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah Hari Pemuda GKE. Nah teman-teman, hari ini renungan kita terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat dengan perikop kasih. Demikian bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Teman-teman,
kita sebagai anak-anak Tuhan itu sering sekali menyatakan rasa cinta kita kepada sesama kita, bahkan sesama lawan jenis kita. Kira-kira kita paham tidak apa itu cinta yang kita berikan? Apakah itu sama dengan kasih? Nah, teman-teman, menurut KBBI, kasih itu adalah rasa cinta, rasa sayang dan tertarik kita kepada seseorang, atau bisa kita sebut sebagai lawan jenis. Nah, kira-kira apakah kedua kata ini berhubungan? Kedua kata ini sangat berhubungan, teman-teman. Yang pertama, cinta itu datangnya dari mana? Dari kasih. Kasih itulah yang akan menimbulkan cinta. Nah, cinta ini yang kita berikan kepada sesama kita. Ketika kita mengasihi orang lain, pastinya kita bisa merasakan juga cinta kepada seseorang. Bukan berarti kita harus mencintai dan menjadi pasangan yang sesama jenis, tetapi lebih baik kita pada lawan jenis kita. Nah, bagaimana kasih kita terhadap sesama? Apakah hari ini kita sudah mengasihi sesama kita? Apakah hari ini kita sudah memikirkan saudara-saudara kita di luar sana? Bagaimana kasih yang sebenarnya? Nah, apakah kita mencintai orang lain itu hanya cinta tapi tidak punya kasih? Tidak, teman-teman. Kita harus mengasihi sesama kita, kita harus mencintai sama kita itu berdasarkan kasih. Kita tidak boleh menyakiti pasangan kita. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, kita harus menerima dan menegur dengan kasih. Nah, di ayat ini saja, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, teman-teman, bagaimana kasih Tuhan Yesus terhadap kita? Sampai hari ini, kira-kira kita sudah merasakan kasih Tuhan atau belum? Pastinya kita sudah merasakan kasih Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mensyukuri kasih itu dan bagaimana kasih Tuhan Yesus itu? Nah, teman-teman, kita sudah melewati beberapa bulan yang lalu itu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang kita ingatkan sebagai Paskah dan juga ada kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kasih Tuhan itu kepada kita adalah berdasarkan itu, teman-teman. Berdasarkan dia berada di atas kayu salib. Lalu dia bangkit, lalu dia naik ke sorga dan dia menganugerahkan kepada kita Roh Kudus. Nah, itulah kasih Tuhan. Seringkali kita berbuat dosa, Tuhan tidak pernah marah dengan kita. Dia selalu membawa kita pulang kepadanya dengan cara apapun. Nah, teman-teman, kita sebagai pemuda dan remaja seharusnya juga menyadari kasih itu. Dan jika bisa, bahkan lebih baik kita terapkan kasih itu kepada sama kita dengan tulus. Sama seperti Tuhan Yesus. Ngapain Tuhan Yesus ada di kayu salib? Ngapain dia nyelamatin kita kalau bukan karena kasih dan cintanya untuk kita? Maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman punya masalah, ketika teman-teman menegur orang lain, tegurlah dengan kasih dan bertemanlah dengan kasih. Jangan merasa bahwa teman-teman lebih baik daripada yang lain, tiba-tiba teman-teman memilih untuk meninggalkan teman tersebut karena jauh berbeda dari teman-teman. Dan ketika teman-teman juga mengasihi orang lain itu harus dengan sabar, dengan murah hati dan tidak sombong. Karena kasih yang sebenarnya itu tidak sombong. Kalau hari ini teman-teman masih sombong, mari perbaiki tingkah laku dan karakter teman-teman yang sombong itu supaya kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus tidak sombong. Bayangkan kalau Tuhan Yesus sombong, kira-kira kita nggak akan ada sampai hari ini. Ngapain saya harus nyelamatin manusia berdosa? Toh saya sendiri kok anak Tuhan, ngapain saya harus membantu dan menyalibkan diri saya di kayu salib? Tapi karena Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dalam Yohanes 3 ayat 16, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, teman-teman. Di mana dia memberi anaknya itu untuk menyelamatkan kita dan membuat kita selamat sampai hari ini dan segala dosa kita diampuni. Nah, dari nas hari ini yang akan menjadi renungan kita adalah bagaimana hidup kita hari ini, bagaimana kita di masa depan, bagaimana kelakuan kita dengan orang di sekitar kita. Apakah benar kita mengasihi orang atau kita hanya main-main saja? Ya karena saya Kristen ya saya mengasihi lah. Mari teman-teman, kita harus mengasihi sesama kita bukan karena dia kaya dan dia sederajat dengan kita, tapi karena kita tahu Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ada di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap orang tua kami, memberkati setiap hal di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memelihara hidup kami, memelihara pendidikan pekerjaan kami, memelihara pelayanan-Mu di gereja Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu mulai dari kategorial, pendeta dan guru-guru sekolah minggu, penatua dan diakon. Tuhan memberkati mereka semua dalam setiap pekerjaan dan keluarga mereka. Tuhan menyertai hari-hari kami agar kami saling mengasihi sama kami, tidak memandang perbedaan di antara kami. Biarkan kasih-Mu juga Tuhan nyata di dalam hidup kami dan itu tertera dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kita masuk ke persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Adapun nas pengantar, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami, kiranya dapat berguna bagi kegiatan gereja-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dengan pujian segala puji syukur. Bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terus jalan dan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.